Kisah akan berfokus kepada seorang taksi panggilan yang merangkap jabatan sebagai pengantar barang bernama Martin, ini rarainya, dan terlihat dia sedang menjemput beberapa klien yang sudah memesan jasanya. Ternyata Martin menjemput segerombolan penjahat yang baru saja merampok sebuah bank. Ketika para perampok tersebut memasuki mobil, ternyata jumlah mereka tidak sama dengan yang telah disepakati dengan Martin. Kemudian Martin meminta agar salah satu dari mereka keluar, karena jika tidak, maka Martin tidak akan melanjutkan mobilnya sedikit pun. That we make exposes us. Every exposure increases the risk of getting caught. Hal tersebut ternyata sudah dipikirkan matang-matang oleh Martin karena dia tahu batasan dari mobil yang selalu dia gunakan, termasuk jarak tempuh, beban yang dia bawa, dan medan yang akan mereka lalui. Martin juga menjelaskan kepada pimpinan perampok bahwasannya jika mereka tidak mengeluarkan salah satu dari mereka, maka semua yang ada di dalam mobil tersebut akan tertangkap. That we make exposes us. Every exposure increases the risk of getting caught. Mengancam akan membunuh Martin, tapi Martin dengan santainya mengatakan bahwa mobilnya mempunyai teknologi yang cukup canggih dan mempunyai sebuah kode yang hanya bisa diketahui oleh Martin seorang, yang artinya jika Martin mati, maka tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa menggunakan mobil tersebut. Not without the ignition code, you won't. Mendengar penjelasan dari Martin yang cukup masuk akal, si pimpinan kemudian membunuh salah satu dari mereka, sehingga Martin pun langsung menancap gas bersamaan dengan berdatangannya mobil polisi, dan aksi kejar-kejaran yang tidak cukup masuk akal pun tak terhindarkan lagi. Sesampainya di lokasi yang telah mereka sepakati, ketua perampok kemudian memberikan bayaran untuk Martin dengan sedikit tambahan karena dia telah menyelamatkan mereka semua. Dia juga meminta agar Martin bisa mengantar mereka ke tempat tujuan yang sebenarnya. Akan tetapi dengan berat hati Martin harus menolaknya karena hal tersebut telah keluar dari kesepakatan. Dia juga mengambil uang tip dari penjahat tersebut dan hanya mengambil jumlah uang yang seharusnya. Keesokan paginya, Martin didatangi oleh seorang inspektur bernama Tacconi. Ini bebenguknya. Di sana dia mulai menginterogasi Tacconi tentang kejadian perampokan yang telah terjadi kemarin. Namun karena argumen dari Martin yang cukup kuat, maka Tacconi harus pulang tanpa mendapatkan informasi sedikit pun darinya. Door's always open to you. Setelah kepulangan inspektur, Martin kemudian menerima sebuah panggilan yang ternyata memintanya untuk mengantarkan sebuah barang. Singkat cerita, akhirnya Martin bertemu dengan orang yang menelponnya beberapa saat yang lalu. Di sana si klien memberikan spesifikasi tentang barang yang akan dikirim oleh Martin. Martin juga menjelaskan beberapa aturan kepada si klien terkait pekerjaannya, dan setelah mencapai kesepakatan, akhirnya Martin memutuskan untuk pergi dari sana. Keesokan harinya Martin pergi ke tempat yang telah mereka sepakati untuk menjemput paket dan mengantarkannya. Setelah selesai memasukkan paket ke dalam mobil, Martin pun mulai memacu mobilnya agar pekerjaannya cepat selesai. Awalnya perjalanan Martin cukup menyenangkan tanpa adanya hambatan sedikit pun, akan tetapi semua berubah ketika ban mobilnya bocor. Ketika hendak mengambil ban di bagasi, dia tak sengaja melihat paketnya yang bergerak sehingga membuat Martin cukup penasaran. Singkat cerita, setelah bannya diganti, Martin kembali melanjutkan perjalanannya ke sebuah tempat makan. Dan setelah selesai, Martin tiba-tiba merasa iba dan membeli sebotol minuman. Kemudian ketika Martin melanjutkan perjalanannya, dia kembali berhenti di suatu tempat dan membuka paketnya yang menandakan bahwa dia telah melanggar peraturannya sendiri. Ternyata wanita tersebut merupakan seorang wanita Asia yang sangat cantik. Dia bernama Lai. Kemudian Martin memberinya minuman agar si cantik Lai tidak terlalu kehausan. Setelah selesai memberikannya minum, Martin kembali melanjutkan perjalanannya yang terus tertunda. Namun lagi-lagi dia kembali terganggu oleh Lai ketika si Lai ini meronta-ronta karena ingin buang air kecil. Kemudian Martin mengikat Lai dengan sebuah tali agar Lai bisa pipis dengan enak dan Martin tidak akan kehilangannya. Akan tetapi ketika waktu pipis telah habis, Lai tidak kunjung kembali sehingga membuat Martin cukup marah. Dan ternyata Lai melarikan diri dan masuk ke dalam hutan. Meski begitu, Martin dapat dengan mudah menemukan Lai tanpa kesulitan. Namun masalah lagi-lagi timbul ketika sudah ada dua orang polisi yang telah menunggu mereka di atas sana. Dan
Singkat cerita, akhirnya Martin sampai di tempat tujuan. Dia disambut oleh seorang juragan bernama Wall Street. Ini bebenguknya, dan setelah mendapat bayaran, dia pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum pergi, Wall meminta agar Martin mengirimkan sebuah paket lagi untuk dia kirimkan ke suatu tempat. Dan tanpa berpikir panjang, Martin langsung menyetujuinya dan berangkat ke tempat yang diinstruksikan oleh Wall saat itu juga. Ketika sedang makan, Martin terlihat sedang memikirkan sesuatu. Kemudian setelah selesai makan, Martin langsung bergegas kembali ke mobilnya. Akan tetapi sebelum memasuki mobil, Martin tiba-tiba tergoda oleh kaleng soda dan langsung membelinya. Dan setelah selesai membeli minum itu, tiba-tiba Sekijro. Karena merasa belum jauh, Martin kemudian kembali ke tempat dia mengantarkan paket tadi dan langsung mengobrak-abrik tempat tersebut dan mengalahkan puluhan penjaga di sana. Namun karena tidak menemukan Wall Street, dia pun memutuskan untuk pergi dari sana dengan membawa salah satu mobil mereka. Namun ternyata diam-diam Lai berada di dalam mobil itu ketika para penjaga tengah menghadapi Martin. Sempat meninggalkannya karena kesal, Martin kemudian memutuskan untuk membawanya ke rumah. Dan sesampainya di sana, Martin langsung melepaskan dan memberi Lai makanan. Dia juga berpamitan kepada Lai untuk tidur lebih awal supaya otaknya bisa lebih rileks untuk menghadapi hari esok. Keesokan harinya, Wall Street pergi ke rumah sakit untuk menjenguk anak buahnya yang telah dibuat babak belur oleh seorang kurir. Karena tidak terima dengan kenyataan, akhirnya Wall memutuskan untuk membunuh bawahannya di sana. Kembali ke Martin dan Lai, pagi itu mereka kembali didatangi oleh Inspektur Takoni yang tentu saja tujuannya untuk menginterogasi Martin terkait mobilnya yang hancur berkeping-keping di sebuah tempat dekat toko junk food. Dan setelah melihat ada seorang wanita di sana, membuat Takoni cukup bingung dibuatnya. Thank you. Inspektur pun mulai menanyai mereka berdua tentang mobilnya, namun Martin hanya menjawab bahwa mobilnya telah dicuri dan setelah itu dia tidak tahu apa-apa. Sementara pertemuannya dengan Lai terjadi ketika dia berjalan sendiri pasca pencurian mobil yang terjadi kepadanya, dan beruntung dia bertemu dengan Lai di jalan dan bersedia untuk mengantarkannya ke rumah. Mendengar hal tersebut dari mereka berdua cukup membuat Inspektur kebingungan. Dia kemudian meminta agar mereka berdua pergi ke kantornya siang hari nanti. Would you mind walking, man? Setelah selesai dengan si Inspektur, Martin merasa bahwa suasana di rumahnya terlalu sunyi hingga dia berkata kepada Lai bahwa rumahnya tidak pernah sesunyi ini hingga tiba-tiba ternyata serangan itu dilakukan oleh Wall Street untuk balas dendam dengan ratusan tembakan ditambah dengan beberapa serangan misil yang menghantam rumah Martin. Beruntung mereka berdua masih ditangtayungan oleh Tuhan sehingga mereka dapat selamat dari serangan tersebut dengan masuk ke dalam air. Mereka berdua pun menyelam di dasar lautan lepas hingga sampailah ke sebuah rumah yang disinyalir merupakan rumah kedua dari seorang Martin yang tentunya tidak diketahui oleh siapapun. Di sana Martin terus menggerutu tentang kesalahan fatalnya yang tiada lain telah membuka paket yang menjadi pantangan terbesarnya ketika menjadi seorang kurir. Karena lelah dengan setiap keluhan dari Martin, Lai pun langsung menghopetnya saat itu juga. Singkat cerita, setelah acara penghompetan selesai, mereka berdua pun langsung pergi menemui si Inspektur untuk memberi keterangan. Si Inspektur kemudian bertanya kepada Martin terkait rumahnya yang telah hancur. Namun lagi-lagi Martin mengelak bahwasannya dia dengan Lai sedang berenang di suatu tempat yang romantis. Dan ketika mereka pulang, rumahnya sudah berada dalam kondisi yang mengenaskan. Who wants witnesses? Dengan keterangan dari Martin yang sangat sederhana cukup membuat si Inspektur bertambah bingung. Dan di sela-sela kebingungan tiba-tiba salah satu bawahannya meminta agar si Inspektur menemui seseorang di luar. Lalu setelah si Inspektur keluar dengan sigap, Lai langsung menyabotase komputer milik si Inspektur yang kemudian mencari data seseorang terkait penyerangan tadi pagi. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Lai, dia dengan mudah dapat menemukan orang yang telah menyerangnya. Dan orang itu pastinya adalah si Wall Street. Dan tak lama kemudian, Inspektur kembali datang, namun beruntung Lai sudah selesai dengan urusannya.
Karena tidak perlu ada yang dibicarakan lagi, mereka berdua pun izin pamit kepada inspektur dan si inspektur sendiri memberikan sedikit uang kepada mereka karena takut mereka berdua akan kelaparan. Kemudian setelah berpisah dengan si inspektur, Lai langsung mengajak Martin untuk pergi menghajar Wall Street. Namun karena Martin bukanlah seorang pendendam dan cinta damai, dia pun memilih untuk memulai segalanya dari awal. But he blew up your car. I'll buy a new one. Dengan jurus air mata kesedihan, Lai kembali membujuk Martin dengan mengatakan bahwa ada 400 orang yang sedang berada di dalam sebuah kontainer, termasuk seluruh keluarganya, dan yang mengetahui lokasi dari kontainer itu merupakan orang itu sendiri. Dan setelah mendengar hal memilukan itu, Martin sedikit demi sedikit mulai luluh dan langsung pergi menuju perusahaan yang dijalankan oleh Wall Street. Sementara itu, Wall Street yang baru saja sampai di ruangannya langsung diciduk oleh Martin dan Lai, yang kemudian mereka langsung menanyakan tentang keberadaan kontainer yang dipenuhi oleh manusia yang akan mereka jual. Namun karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, Lai kemudian menodongkan senjata ke arah Wall Street dan mengancam akan membunuhnya. Namun tidak lama kemudian, ayahnya datang yang ternyata merupakan dalang di balik semua penjualan manusia itu sendiri. Sementara itu, Martin langsung dibogem oleh Wall Street dan dibawanya hingga pingsan. Namun sebelum pingsan, Wall mengatakan bahwa bukan ada 400 orang yang ada di dalam kontainer, melainkan 395 orang yang masih hidup di sana. Only 395 made it here alive. Tak lama kemudian, Inspektur Takoni datang ke rumah Wall yang kemudian dibuat kaget dengan pingsannya seseorang yang sangat dia kenal. Kemudian tanpa pikir panjang, dia langsung membawanya ke kantor polisi untuk ditahan. Hal tersebut terpaksa Takoni lakukan karena Wall Street mengatakan bahwa Martin telah memanfaatkan putri seorang direktur dan mengancamnya. Dan karena hal itu, Inspektur tidak mempunyai pilihan lain selain menahannya. Singkat cerita, sesampainya di penjara, Inspektur Takoni bertanya beberapa hal kepada Martin tentang apa yang terjadi kepadanya. Kemudian Martin mengatakan bahwa ada 400 nyawa yang sedang dalam bahaya. Dia meminta agar Takoni dapat menyelesaikan masalah tersebut demi menyelamatkan nyawa 400 orang tersebut daripada harus menunggu polisi menunggu tindakan yang akan berbenturan dengan aturan mereka. Dia juga berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut kurang dari 12 jam. With me, it doesn't take 12 months to get the job done. Oh yes, I know. Mendengar hal tersebut, adrenalin Takoni langsung meningkat sehingga dia menyarankan agar Martin menjadikannya sandera supaya mereka bisa keluar dari sana. Kemudian rencana mereka pun dimulai hingga akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari sana. Beberapa menit berlalu, akhirnya sampailah Martin di sebuah dermaga. Dengan sebuah perahu kecil, dia memutuskan untuk menyelamatkan Lai dan 400 orang lainnya sendirian. Sementara itu, Inspektur Takoni diminta langsung pulang oleh Martin karena dia tidak suka bekerja secara kelompok. Singkat cerita, tibalah Martin di sebuah dermaga yang dipenuhi dengan ratusan kontainer dengan beragam isian di dalamnya. Karena terlalu banyak kontainer di sana, Martin pun menggunakan alat bantu yang bernama stetoskop untuk mendengar bunyi kehidupan yang ada di dalam kontainer tersebut. Sementara itu, terlihat sosok Lai yang sedang dibawa oleh ayahnya ke suatu tempat karena ayahnya terlalu kesal kepada Lai terkait sikap atau sifat pembangkang yang dimilikinya. Kembali kepada Martin, terlihat kini berada Martin sudah diketahui oleh pihak musuh sehingga membuat Martin harus menghadapi mereka semua. Dan aksi pukul-pukulan dan kejar-kejaran yang sangat menegangkan tidak dapat dihindari oleh Martin sampai dia harus kehilangan baju beserta orang yang dikejarnya. Meski Lai dan beberapa mobil kontainer sudah terlebih dahulu pergi meninggalkan mereka, tapi pertarungan Martin terus berlanjut dengan sangat menegangkan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Martin memulai aksinya pagi itu dengan mencuri sebuah mobil untuk mengejar ketertinggalannya menyelamatkan Lai. Namun karena spek mobil yang tidak mumpuni, akhirnya mobil tersebut ngebul sehingga Martin tidak dapat melanjutkan kembali pengejarannya. Namun tiba-tiba dia melihat sebuah pesawat pribadi milik seseorang yang hendak mendarat. Melihat hal tersebut, Martin pun berinisiatif untuk mengejarnya. Melewati gunung, laut, dan lembah, akhirnya Martin berhasil sampai ke tempat pendaratan. Kemudian dia meminta pemilik pesawat untuk mengantarnya. I'm not a tourist.
Singkat cerita, setelah sedikit negosiasi, akhirnya si pemilik pesawat pun bersedia mengantarkannya. Lalu setelah dirasa cukup dekat dengan target, Martin pun langsung terjun bebas dan mendarat di atas salah satu mobil kontainer incarannya. Dan pertarungan pun kembali dilanjutkan di sana. Setelah perkelahian yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya Martin berhasil mendapatkan salah satu kontainer. Namun ketika hendak turun, tiba-tiba sebuah senjata mengarah tepat di kepalanya, dan orang yang mendodongnya itu merupakan ayah dari orang yang ingin dia selamatkan. Kemudian si ayah meminta agar Martin berjalan menuju jurang dan melompat di sana. Namun tiba-tiba, dan ternyata Light telah berhasil membunuh ayahnya sebelum si ayah berhasil membunuh Martin. Dan tidak lama kemudian inspektur datang dengan membawa beberapa pasukan. Mereka juga langsung membuka kontainer yang isinya dipenuhi dengan ratusan orang Asia yang hendak dijual oleh ayahnya si Light. Tamat ending yang cukup membagongkan. Cuau, cuau, cuau.